Oke semuanya, selamat datang di rekomendasi mingguan dari Just Best Stock Pick. Kembali saya akan memberikan 5 rekomendasi saham untuk minggu depan, tanggal 2 sampai 6 September 2024. Nggak kerasa Agustus sudah lewat, masuk ke September. Mudah-mudahan September kali ini bukan September buruk kayak dulu-dulu. Sampai ada keluar slogannya Wake Me Up When September Ends, ya. Ya, tapi apapun itu, balik lagi ya, mau ISG naiknya banyak, kalau kita salah milih saham ya nggak cuan. Contoh kayak minggu kemarin lah ya, tanggal 26 sampai tanggal 30. Gue yakin orang-orang yang nggak suka sama saham-sahamnya PP yang memang kelihatannya seperti overvalue gitu ya, nggak bakal beli gitu, nggak bakal dapet duit gitu. Contoh kayak rekomendasi mingguannya kita ya, itu nggak ada PP sama sekali, ya nggak dapat duit, nggak dapat enak kayak orang-orang yang bisa naik, wah TPIA naik banyak, brand naik banyak gitu ya. Tapi apapun itu ya tetaplah kita syukurin gitu, apapun yang penting kan ada juga yang cuan, ada yang nggak cuan gitu, mungkin ada cut loss gitu ya, gue nggak tahu, kita belum lihat gitu. Tapi yang mau gue sampaikan di sini adalah secara jangka pendek mungkin saham itu bisa naik atau turun secara nggak tahu ya, nggak wajar gitu. Tapi tetap berpegang teguh pada emiten-emiten yang mempunyai fundamental. Jadi walaupun dia tidak naik saat ini, mungkin ke depan dia akan naik gitu. Jadi walaupun mungkin mingguan kita nggak hit gitu ya, ya it's okay, kalian bisa nunggu maybe panjangin ke bulanan atau nunggu sebentar sampai dia naik baru kalian jual gitu ya. Jadi selalu masih ada chance gitu, daripada gue coba deh betting pada emiten kecil yang cukup volatil, mungkin bisa naik gitu, tapi ya yang namanya bisa naik tentu bisa turun. Kalau naiknya bisa banyak, turunnya juga bisa banyak. Nah, karena fundamental yang nggak ada, akhirnya cap-cip-cup kan. Kalau naik ya untung, kalau turun ya rugi gitu. Dan hal seperti itu nggak akan bisa sustain secara jangka panjang. Ini udah terjadi ketika kemarin waktu zaman COVID, semua orang kelihatannya di saham itu gampang banget, beli saham apa aja bisa naik gitu ya. Tapi once selesai pesta ISG naik, itu banyak banget, baru 2 bulan 3 bulan orang-orang yang ngumpulin cuan selama 1 tahun itu hilang cuannya dalam waktu 2 bulan sampai 3 bulan. Jadi tetap intinya yang pertama adalah kebenaran secara jangka pendek itu belum tentu kebenaran yang bertahan sampai jangka panjang gitu ya. Gue lebih suka bermain pada kebenaran jangka panjang, dimana ya kalaupun gue salah secara jangka pendek, gue tahu di jangka panjang itu gue akan benar. Jadi gue tinggal nunggu ya. Itu pembahasan sedikit mengenai kenaikan ISG di 1 minggu ini atau 1 bulan ini ya. ISG naik 5%-an. Kita lihat review terlebih dahulu bagaimana pergerakan rekomendasinya. Composite ISG 1 week kita lihat naik lagi 1,68, jadi memang masa-masa indah ya ISG ya, 1,68%. Ya, gue nggak ngarepin kalian bisa cuannya gila-gilaan gitu ya, megang gems gitu. Gue nggak ngarepin seperti itu, tapi at least cuan lah, walaupun dikit gitu ya. Rekomendasi pertama Aces, kita lihat. Aces entry 710 sampai 730 ya. Dan hari Senin ini low 710, masuk area entry gitu. Dan tertinggi itu di highest 745. Sayang beda 2 tick. Gue biasa kan plus minus 1 tick. Nah, ini 2 tick ya udah. Jadi ya belum kita jual karena belum kena R1, plus minus 1 tick ya belum juga. Dan closing 715. Ya udah keluar di 715. Minus ya, mungkin ya kalau kalian masuk di 710 ya lumayan lah, nggak minus gitu. Tapi kalau kalian masuk ya di 730 ya pasti minus gitu ya. Jadi gua ambil ya tengah-tengah lah ya, gua ambil yang minus 2% ini, berarti HK-nya di 730, yang di sini tuh HK mungkin 720 lah, tengah-tengah gitu. Next, ini cut loss. Yang kedua, BBKP. BBKP Senin udah dapat
Oke, BBKP di sini low 64, jadi pembukaan 65 sempat turun sampai 64 waktu itu, 64 sempat di kanan gitu ya, masih bisa belanja waktu itu 64. Di sini kan BBKP-nya entry maksimum 64, jadi masih dapat gitu ya. Dengan tertinggi di 68. Itu juga hari Rabu juga dapat 68. Jadi udah kena R1 ya, 68. Ini profit. Yang ketiga ada Indi ya, low-nya 1530, masuk area entry, cut loss 1485, R1 1595. Kita lihat tertingginya di hari Senin itu 1575, hari Kamis itu 1575, jadi nggak kena resistance-nya, dan closing di Jumat itu close 1460, jadi 1460 closing. Gua nggak ngambil 1485 ya, karena ya kan gue bilang nunggu closing. Jadi kalau closingnya 1460 ya berarti kita jualnya 1460 gitu. Ini juga cut loss. Yang keempat ada KLBF. KLBF Senin di sini low-nya 1705, masuk area entry. R1 1830, ini tertingginya cuma 1795 ya, nggak kena R1-nya. Dan kalau 1660 dengan closing 1650, jadi 1650 ini udah keluar. Terakhir BSD. Nah, BSD Senin di sini low 1170, nggak masuk area entry ya, 1170. Di sini entry-nya maksimum 1160, ini keburu terbang gitu. Dengan high 1340, ya udah ini gue hitamin aja. Gak masuk. Ya, dengan 1 minggu kemarin IHSG naik gitu ya, tapi portofolio kita beragam ya. Kalau kita lihat di sini minus sampai positif, tapi positif pun kecil. Ya kayak gue bilang tadi, ya IHSG naik tinggi 1,68%, tapi kalau kalian lihat di caps-nya nggak terlalu signifikan sih geraknya gitu. Ya BSD-nya naik gitu. Gue tahu banyak yang ngikutin tabel ya, megang BSD ya cuan gitu. Cuma kalau memang mingguan ya nggak masuk lah, nggak dapet. Oke, gue ngajak kalian untuk pembukaan rekening di Jasa Utama Kapital Sekuritas cabang gue, Bestokpik. Kalian bisa kontak nomornya di atas, Dina ya, 0816 36000059. Bakal banyak fasilitas yang kalian dapatkan ketika kalian join di tempat gue, terutama ada grup ya, terus ada kelas monthly, lalu ada CUC Talks gitu, dan kita juga sekarang gue akan usahain akan ada live ya, jadi live trade. Gue akan ngasih arahan untuk mana buy mana sell, at least ya lumayan membantu buat kalian yang seneng fast trade dan nyari ya spread kecil lah ya. Oke, next composite. Seperti apa composite ya? Kalau kalian perhatikan ini closing masih di atas, masih di area atas, masih ada power untuk kembali naik lagi di hari Senin ya. Jadi Senin mungkin masih bisa ngetes resistance-nya. Ini resistance terdekat di 7. Kemarin gue bilang kan kalau IHSG itu break ya, kan low ke high-nya di sini. Nah, kalau IHSG itu bisa break 7.700 nya, 77 berapa nih? 7737, maka next-nya ke 7965. Sorry, kemarin kalau salah 7600 nih. Ya, kemarin gue bilang kalau IHSG bisa break 7600 ya, maka next targetnya IHSG itu di 7750 ya. Jadi mungkin masih bisa ngetes kena area 7750 nya, baru habis itu ada koreksi gitu ya. Jadi minggu depan mungkin masih bisa range ke sini 7750, ngetes area sini ya, resistance-nya sebelum dia koreksi untuk di bulan September. Oke, kita masuk ke rekomendasi minggu depan. Minggu depan gue rekomendasi yang pertama ada Antam. Ini Antam turunnya dalam ya. Ini juga volumenya gede, MSCI dibanting hari Jumat. Closingnya 1390, padahal IEP pertama 1330. Gue udah ngantri itu mau ngambil 1330, malah diambil ke atas 1390. Kalau enggak lumayan bisa ngambil bawah, terus Seninnya mantul gitu. Karena turunnya nggak terlalu banyak, jadi gua rasa mantulnya juga opening gap up-nya nggak terlalu kenceng gitu ya. Jadi mungkin bisa sama dapat 1390. Jadi entry 1390 sampai 14
10, cut loss 1380. Gua rasa udah nggak closing di bawah itu deh. Kan di tabel juga bintang ya 1390, jadi harusnya nggak di bawah itulah. R1 sini ya 1440, R2 nya di 1480. Yang kedua ada KLBF, kayak tadi gue bilang, ya salah secara jangka pendek kan kita masih bisa masuk lagi ya, jadi nggak ada salahnya dong gitu. Dan gua rasa KLBF masih cukup menarik menurutku, apalagi ya ini volume juga sama gede bantingan MSCI gitu ya. Harusnya sellernya udah mulai dikit gitu, udah keluar tadi di sini. Mudah-mudahan nih Senin bisa mantul lagi ke atas. Area entry KLBF 1630 sampai 1650, cut loss 1620. Target pertama MA5 ya sini ya 1705. Target kedua di 1745. Next yang ketiga ERA. Nah, ERA di sini kalau kalian perhatiin tangganya kelihatan ya. Ini area pertama di sini, terus mulai masuk area sideways di sini gitu. Jadi ini juga tadi koreksi, ini volume juga gede, tapi ekor bawahnya juga masih ada ke atas, masih cukup kuat ya bertahan di area support. Jadi gua rasa ini support cukup bagus. ERA 418 sampai 422, cut loss 414. Target pertama ambil tengah sini ya 434. Target kedua 444. Yang keempat ACES, gue masih ngelihat ini murah, ini belum break supportnya ya. Tadi kita keluar dulu karena udah Jumat, ya udah Senin masuk lagi, nggak ada masalah dong gitu. Toh kalau memang kalian dapat yang murah kan ya nggak ada masalah. ACES entry 710 sampai 720 ya, kan closing 715, jadi nggak perlu tahu atas. R1 cut loss 690, R1 nya 740, R2 nya atas ya 775. Terakhir BBTN. Oke, BTN ini juga cukup kuat ketika ISG yang lain lah banyak yang koreksi. Ini BTN masih bertahan di area atas, bahkan hari Jumat ini masih naik gitu ya. Koreksi harusnya nggak dalam-dalam amat. Ini 1380 itu menjadi area support cukup kuat ya harusnya di BTN. Area entry 1390 sampai 1410, cut loss 1370. Target pertama ini ya 1455. Target kedua 1495. Oke. Jadi itu rekomendasi kita di minggu depan tanggal 2 sampai 6 September 2024. Semoga ISG naik lagi satu minggu. Kalaupun ISG nggak naik, ya jangan PP terus lah. Saham-saham yang gede yang lain yang bagus gitu ya yang naik. Kemarin di MMU gua ada bikin MMU, kita ada study case. Gua harap kalian yang ikut MMU kemarin Seninnya jangan HK terlalu FOMO ya. Kalau sahamnya udah gerak signifikan banget, ya jaga-jaga diri lah, jangan udah naik 12% HK terus gitu ya. Takutnya ntar malah kebanting kan gak enak ya. Santai-santai aja, beli murah ya beli, nungguin gitu ya. Oke, thank you semua udah nonton video ini sampai selesai. Let's join JUC kode AO208. Sampai jumpa di minggu depan dan semoga cuan.